dan kalau misalnya boleh tahu ini Oji Alfamanto apakah ini the real name atau nickname atau mungkin sapaan aja nih? Kalau Oji Alfamanto itu adalah AKA gue, dan gue punya nama asli, dan gimana ya? Orang tua. Tahu harus jalannya banyak Tapi mungkin di luar sana teman-teman juga atau mungkin teman sekolah, teman kuliah juga panggilannya Oji. Iya. Atau masih ada yang aslinya. Oke deh. Nah, sahabat kreatif. Nah, Oji Alfamanto ini sahabat kreatif adalah seorang rapper dan pastinya udah berkiprah bukan cuma di lokal aja tapi juga di nasional ya, katanya udah sempat ke Jakarta juga untuk tampil ya. Berarti udah luas banget gini. Udah ala-ala Rich Brian ini. Kreasin kan terus cari orang-orang Asia kan? Iya kan ya. Nah sahabat kreatif untuk kamu juga yang pengen tanya kita bakalan tungguin. Nah kalau misalnya kita ngobrolin tentang tadi namanya Oji Alfamanto, terus kelahiran Makassar kah atau dari luar kah? Kalau gue sendiri dari luar Makassar. Lahir Makassar. Terus kapan nih untuk hijrah ke Jakarta? Hijrah ke Jakarta itu masih pikir-pikir banget. Kalau saya gue ke Jakarta terus kalau ya kan ribet banget di sana. Di sini kuliah atau mungkin udah lulus kuliah? Enggak gabut aja di sana. Benar juga. Orang tua kan gitu. Nah, Oji, awal karir kenapa sih pengen menjadi seorang rapper? Kenapa nggak jadi yang lain aja gitu? Jadi mungkin pengusaha kah atau jadi content creator kan banyak sekarang. Why you choose untuk seorang rapper? Pertama tuh gue mulai main beatbox. Tahun 2014. Terus habis itu gue sering cover lagu rap. Salah satu Rich Brian tadi, gue Rich Brian. Habis itu lagi banyak pikiran dalam masalah. Terus habis itu mau cerita ke teman atau keluarga kan gak dapet nih. Aku dicerita lagi. Habis itu gue coba buat nulis di lirik. Jadi lirik potong lirik enak. Tapi sebenarnya dari gabut aja gitu awalnya. Life problem atau mungkin love problem atau kan banyak tuh jenis-jenis problem gitu ya. Life problem. Ya, bukan cinta problem gitu. Tapi untuk memutuskan menjadi seorang rapper ini setelah mungkin kegabutan dan juga sering nonton nonton di YouTube rapper-rapper, terus bisa juga menghasilkan karyanya dari hasil kegabutan itu lewat rapnya ini, apa sih yang mendasari aku pengen nekunin menjadi seorang rapper? Itu dari cover lagu rap terus baru 18 rilis satu lagu. Dan ternyata responnya positif. Diproduksi sama Oji sendiri atau mungkin dibantu sama teman-teman musisi yang lainnya? Ada teman dulu dari Ternate, dia bantu produce beatnya, habis itu udah. Oh gitu, kira langsung take live untuk beatboxnya gitu terus langsung dibawa. Beatboxnya selalu masuk dalam lagu gue. Gitu. Mungkin next project kan gitu ya? Next ada. Atau mungkin belum sempat kepikiran nih, baru sekarang kepikiran? Oke. Nah, Oji Alfamanto kenapa pakai nama ini? Pertama tuh Oji itu nama beatbox gue. Dari nama beatbox gue pakai nama Oji. Habis itu ganti nama jadi Oji. Terus habis itu Oji gitu ya? Itu Oji? Mana? Oji. Habis itu berapa kali gue ganti nama, akhirnya ketemu sama Oji Alfamanto. Alfamanto itu dari bahasa Itali, campuran Jepang dikit, artinya lapar. Oh berarti karena lapar akhirnya banyak problem dan akhirnya jadi lagu gitu. Kalau lapar gue dari pengen semua Luar biasa. Gitu. Nah gitu nih ceritanya sahabat kreatif. Jadi mungkin yang pengen tanya seputaran
inspirasinya Oji atau yang lainnya nih sahabat kreatif, kamu jangan kemana-mana ya. Kita dengerin dulu nih karya-karya anak-anak Makassar juga loh yang saya putarin untuk kali ini. Jadi untuk kamu juga nih sahabat kreatif yang mungkin punya karya kah, atau mungkin punya lagu yang mungkin kamu pengen share, ini kamu bisa langsung aja kirimkan ke Jalan Ribu Raya nomor 3 di Pro 2 dari Makassar. Ini kita akan dengarkan dari 8 PM ya atau 8 PM dengan judul Gelora Rasa. Langsung aja kita dengarkan. mencintai perdamaian, bersatu dengan kebinekaan, sehingga tidak mudah terpecah belah. Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh kan, Ma? Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini poros bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini. Loh, kok dilepas? Kan kita cinta perdamaian. Kembali
arah langkahmu itu saat benakku sedang denganmu. Mungkinkah ada hati lain jadi pemicu beku jiwamu. Jangan bertanya, yang aku rasa kini selain dingin hanyalah sesak. Dan kau telah butakan hatiku sayang. Ku kirimkan rindu yang amat tersesat. Dan aku takkan menantinya kembali. Lah hati ini beribu malam menanti. Mungkinkah ada hati lain jadi pemicu beku jiwamu. Dan kau telah butakan hatiku sayang. Ku kirimkan rindu yang amat tersesat. Dan aku takkan menantinya kembali. Telah hati ini beribu malam menanti. Dan kau telah butakan hatiku sayang. Ku kirimkan rindu yang lama tersesat. Dan aku takkan menanti. Tersesat semua pastinya. Untuk hari ini nih sahabat kreatif. Dan saya masih bareng Oji Alfamato nih sahabat kreatif. Nah, yang mau tanya kita bakalan nungguin kamu bergabung ya. Nah, by the way, tadi kita udah bahas sedikit dari mana sih kenapa dia bisa menjadi seorang rapper nih sahabat kreatif ya. Dan sekarang kalau misalnya kita mau tanya, katanya kelahiran Makassar, sekolahnya di mana kemarin? Kalau sekolah kemarin di yang terakhir. Iya terakhir boleh. SMA-nya di mana? SMA di SMA 3. SMA 3 Makassar. Iya, freelance. Kok freelance? Maksudnya kayak gimana nih? Aku kurang ini kalau misalnya SMA freelance nih kayak gimana? Kalau SMA tuh dari program kontrak. Oh gitu. Satu semester doang. Itu faktor apa sih bisa apa kan bisa salah nggak sih sebenarnya kayak gitu? Soalnya kalau gue kalau gas sekolah itu
kesel kayak ada momen yang gak dia dapat, kesan-kesannya gak dapat juga. Tapi kalau gue biasa-biasa aja sih. Biasa aja. Iya. Terus orang tua kayak gimana? Ya awalnya marah. Pasti. Main habis itu ya kayak gitu. Gue harus cari dunia gue sendiri. Setelah itu dan akhirnya dapat sama ini. Dan sekarang udah kayak ya udah lah, kalau misalnya sekarang dia memang jalannya kayak gajah, katanya jalan ninjanya kayak gitu ya nggak apa-apa gitu ya. Terus sekarang udah membuat berapa total single yang udah kamu buat nih? Kalau sampai sekarang tuh udah ada 5 single. Udah 5 single. Udah jadi mini album gitu ya? Iya. Tapi featuring ada berapa ya? Ada 3 kalau nggak salah. Iya. Dan itu yang buat liriknya dan juga yang total produce itu kamu sendiri atau mungkin gimana nih? Kalau lirik dari gue sendiri, tapi kalau instrumen beat dan lain-lain itu dari temen gue, produser juga. Mungkin kalau di saya satu lagi mendengar. Shout out for Ande. Ya. Dia juga salah satu rapper Makassar dan produser juga. Dia orang yang buat gue jadi kayak sekarang. Wow, ya seperti sangat bersejarah di dalam kehidupan kamu. But anyway, kalau misalnya kamu lihat tentang rapper di Makassar, kan kayak masih kayak jarang banget gitu ya. Beda kalau misalnya kayak penyanyi dangdut, anak band, terus juga penyanyi solo gitu. Itu udah agak banyak. Tapi rapper sendiri gimana nih pandangan lu? Kalau gimana nya? Menurut kamu visionnya di rap gimana di Makassar? Kalau Makassar, kalau Makassar sih kalau sekarang gue lihat udah mulai kelirik. Karena kita biasa bikin event underground, tapi orang-orang yang datang bukan cuma anak hip hop. Dan rapper-rapper di sini juga gue rasa punya kelas masing-masing. Dan rapper-rapper di sini kalau gue bilang bisa bersaing di luar lah. Iya. Karena mungkin kualitasnya sama gitu ya. Kualitasnya kreativitasnya juga keren juga nggak sama orang yang di sana. Iya. Nah, kalau maksudnya tadi ada kelas-kelas tentang rapper, emang kayak gimana tuh kelas-kelas? Misalnya rapper ada mungkin yang bisa 70 BPM per 1 detik gitu atau gimana gitu ya. Kelas-kelasnya itu gimana ya? Di setiap rapper yang ada di Makassar tuh dia punya ciri khas masing-masing. Jadi ada pembeda dari kita sama lagunya dia. Gua sama si rapper ini ada pembedanya kayak gitu-gitu. Kalau teman aku yang gini biasanya dia rappernya seekor kera terkurung. Kayak gitu. Tapi kalau kelas-kelas rapper itu mungkin dari kecepatannya atau style berpakaiannya atau mungkin gaya bahasanya yang berbeda gitu. Iya, gaya bahasa yang jadi pembeda biasanya. Kalau Oji sendiri pakai kayak gimana? Kalau gua pakai bahasa Indonesia tapi biasa gua masukin bahasa-bahasa Makassar. Kelihatan identiknya dari mana. Oh gitu nih sahabat kreatif. Berarti tetap juga ingin mengangkat nama Makassar ke nasional dan internasional nanti ya. Karena ini Bukan kamu. Ini karena kayak apa ya, curhatan gue dari kemarin tuh gue perhatiin banyak banget musisi dari Makassar tapi gede di Bandung, Jakarta. Dia tuh udah nggak nge-represent kotanya sendiri. Betul. Itu salah satu bentuk kekecewaan gue karena kayak maksud gue, lu dari Makassar bro, masa lu nggak ngangkat kota lu sendiri? Kayak gitu. Ternyata luar biasa nih sahabat kreatif. Ternyata di balik itu ada sesuatu maksud tersembunyi yang mungkin sangat luar biasa untuk Makassar gitu ya Oji ya. Luar biasa. Kalau gitu nih sahabat kreatif, kita akan mendengarkan satu lagu dari Oji ini judulnya Talk Shit ya. Yes. Ini kamu sendiri yang tulis liriknya atau dibantu sama teman tadi? Iya, saya sendiri yang tulis lirik. Ini kalau boleh tahu mengangkat apa? Social Life. Ini lagu pertama gue. Lagu pertama ini sahabat kreatif, kita dengarkan dan juga kita tanya sebentar inspirasinya dari mana. Tapi kita dengarkan dulu sahabat kreatif. This is Oji of Amanto with Talk Shit. For Lambo, and I'ma flow speed like a Rambo. I just write lyrics on my phone notes. I tryna get to the top. Many people make me stop. I don't care what people say. I don't care what you command. I'm gonna give the command after the killer return. Hey. Doi bilang gua ikut-ikut, tanpa sadar mereka yang ikut. Macam domba yang digiring ikuti zaman dan bilang pendulu. Hey,
Mereka sibuk ngebacotin orang, aku sibuk mencari peluang. Dan ku tahu aku tidak tampan, jadi kalau sukses bukan karena tampang. Tikus-tikus mereka yang tikus, koruptor di sana mereka semua tikus. Apa rasa takut mereka menipu, sikat tuang halal jadi uang haram. Maaf kalau tema sedikit keluar, ku hanya luapkan rasa keluh kesah. Tak peduli orang menghujat, karena di sini yang raja. Rajaku bukan raja terakhir, itu ada dalam lirik kafir. Gak coba adu domba, aku hanya coba memainkan kata-katanya. Katanya aku tak punya bakat, katanya aku hanya pembual. Katanya aku begini begitu bla 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 bla. Notes for Lambo, now my flow speed like a rainbow. I just write lyrics on my phone notes, I trying to get to the top. People make me stop, I don't care what people say, I don't care what you command, I'm gonna give the command after the kill. Notes for Lambo, now my flow speed like a rainbow. I just write lyrics on my phone notes, I trying to get to the top. People make me stop, I don't care what people say, I don't care what you command, I'm gonna give the command after the kill return. Care for we girls, you just all shit, and don't give a fuck if you miskin. Doi cuma cari duit, modal tampang lo ditakis, lau Sri Bundar lo ditakis, lau Sultan lo ditakis, lau Borju lo ditakis. Dengar cerita gue lagi dari bawah, tapi bukan bawahan, tanah, tapi hati-hati kini mulai asar dan ku makin tajam. Lirikku mulai sakit, mereka pun melirik. Cantik mulai panik, lihat ku naik, makin sabit, makin berusaha dan makin banyak belajar. Tak peduli kata orang, ku coba mulai duluan. Mereka bilang aku curang, aku ambil start duluan. Dimana gak duluan kalau lo masih diragu. Tak lelah dan tak kenal putus asa. Ku bisa berusaha macam si dicari angka. Ku coba seperti les dengan ambilan kayak langkah. Jadi jangan kaget kalau ku suka. Notes for Lambo, now my flow speed like a rainbow. I just write my phone notes, I trying to get to the top. Many people make me stop, I don't care what people say, I don't care what you command, I'm gonna give the command after the kill return. Nah, kata tadi di sahabat kreatif, kalau aku dengar tadi betul-betul kayak curhatan gitu ya, karena mungkin kalau tadi ada liriknya, walaupun orang bilang bla 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 bla, kamu tetap menjalankan apa yang betul-betul yang kamu pengenin gitu ya, Oji ya. Dan bagaimana untuk lagu Torsid ini, apakah betul-betul menjadi curhatan kamu, atau mungkin ini mungkin sudah banyak orang-orang yang curhat-curhat sama kamu juga gitu, sama teman mungkin, dan akhirnya jadilah ini Torsid. Soal lagu gue tuh gue ambil dari cerita gue sendiri. Soal rapper di 2008 itu, dalam lagu itu adalah salah satu curhatan mereka. Oh gitu. Jadi curhatan gitu ya, ada masalah apa? Jadi terus kalau misalnya menjadi seorang rapper kan pastinya tadi udah menjadi pilihan kamu nih, tapi yang menjadikan kamu kayaknya aku suka rapper gara-gara kamu edik sama ini, atau mungkin kamu terinfluence sama rapper ini gitu, ada mungkin yang kamu suka gitu? Banyak banget sih kalau karena mungkin sahabat kreatif di rumah pengen juga menjadi seorang rapper kayak kamu. awal itu gue sering dengerin kalau Kendrick Lamar, Kendrick Lamar, ada John Lucas, dan ya semua rapper pasti suka Eminem, semua rapper tuh NWA, kayak gitu. Kalau gue suka dengerin udah banyak banget lagi. Tiga Bass, ada Wise, dan juga John Lennon. Oh, kira tadi ada Sekoji, ada banyak banget teman-teman kita musisi-musisi yang mungkin karyanya sangat luar biasa, tapi mungkin publishernya kurang ya. Nah, tapi mempraktisi hal seperti ini menurut Oji ke depannya, karena kan ini adalah salah satu impian kamu bisa menjadi seorang rapper gitu. Gimana nih kalau misalnya ngerilis lagu terus iklannya kayak gitu ya? Atau mungkin mau berluaskannya kamu gimana? Kalau gue pakai tuh platform paling gampang diakses lah, seperti platform musik dan apalagi ya, konten di Instagram juga gue rasa penting. Oh gitu. Kamu harus catat nih sahabat kreatif, konten Instagram sangat penting. Karena kalau misalnya lo rilis satu lagu, habis itu lo butuh lewat iklan
sebelum rilis itu, karena itu adalah salah satu cara untuk membuat peluru jadi ketawa di pikiran lo. Satu nih, kalau misalnya orang yang belum tahu, terus dia lihat iklan lo terus, dia bilang pasti siapa nih? Siapa nih? Nah, habis itu dia penasaran, ngecek, ya udah pasti tinggal gitu. Apalagi kalau misalnya emang karyanya sangat luar biasa kan. Gitu ya. Nah selain itu apa lagi nih Oji? Apa aja? Produksi musik yang bagus sih sebenarnya. Mixing masternya yang bagus. Kamu mixing masternya di Indo atau mungkin pakai di luar? Nggak di Indo. Di Indo deh. Oh gitu nih sahabat kreatif, luar biasa. Berarti memang cukup ya kalau misalnya kita punya, karena aku dengar memang agak lumayan sudah kayak album-album atau mungkin single-single yang pada umumnya di nasional kan. Produksinya juga sangat luar biasa. Ini mulai dari Torchit sekarang pasti lebih bagus lagi kan? Alhamdulillah. Nah, untuk mencari ide gitu kan, selain curhatan dari kamu sendiri untuk menjadikan ide lirik terus jadi konten terus jadi video klip kan, tadi udah ada video klipnya juga untuk beberapa lagu nih. Itu kamu pikirkan sendiri atau mungkin dibantu sama teman-teman yang lain? Kalau lagu gue pikir sendiri, tapi kalau konten dan video klip itu ada temen gue yang ngebantu. Ada tim ya? Iya. Dan ini masih ikut sampai sekarang ya? Masih. Oke, sangat luar biasa. Berarti memang di balik orang-orang yang sukses nih sahabat kreatif, atau bisa sudah dibilang yang sukses sekarang? Belum. Nah, Oji, untuk kedepannya harapan kamu untuk menjadi seorang rapper atau mungkin untuk mengambil jalan seperti ini untuk menjadi seorang rapper ini apa nih Oji? Apanya? Kamu yang kamu pengenin? Yang gue pengen sih kedepannya gue punya album. Walaupun Kamu udah berapa nih? Udah 5? udah 5. Udah hampir nih ya? Iya. Walaupun lagi udah jalan proses albumnya, dan apalagi ya? Gue pengen banget main di ACT Rising. Ya kan? Iya. Apa lagi? Yang paling sangat betul yang paling malam di ACT Rising ya? Iya. Luar biasa nih sahabat. Mudah-mudahan seperti kayak si Rich Brian atau Nicky juga kan dari Indonesia bisa menjadi artisnya ACT Rising dan juga tampil di Coachella. Siapa tahu nanti, Oji tampil di Coachella. Biasa kan? Enggi pasti bangga menjadi pilih sama muka kamu. Terus apalagi kalau nanti di grup WA nanti kamu yang di luar biasa. Nah, bisa sendiri nih mungkin ada apa yang disampaikan untuk sahabat kreatif yang ada di rumah nih untuk membuat kamu tetap bisa menjadi seorang yang seperti sekarang gitu ya. Tadi lagu Torchit itu merepresentasikan bahwa di awal karir kamu walaupun orang ngatain apa-apa gitu ya, untung orang tua bilang apa-apa gitu. Kamu harus tetap menjalankan apa yang kamu pengenin gitu. Sebelum kita dengarkan tadi sebentar akan live langsung ya sahabat kreatif ya. Kalau saran gue buat semua musisi yang baru mau mulai, mulai aja dulu, pede aja dulu, gak usah pikirin apa kata orang, karena musik lo pasti bakalan ngebawa lo kemanapun, dan dia pasti punya pendengarnya sendiri. Jadi gak usah malu, gak pede, gak usah, lakuin aja dulu, pasti bakalan ngalir ke air. Oke, kalau gitu nanti besok saya insya Allah akan rilis single ya. Mudah-mudahan ya, doain aja di sahabat kreatif. Bisa kayak ini juga, walaupun mungkin agak susah gitu ya. Akhirnya sekarang sudah bisa menjadi udah tampil di Jakarta kan, udah tampil di beberapa acara-acara yang paling berkesan dari acara-acara yang udah kamu kunjungi aja, atau mungkin kamu udah menjadi gestarnya apa nih? Yang paling berkesan tuh yang kemarin gue datengin di Jakarta, yang acaranya di Jakarta Barat itu. Yes, apa tuh? Event apa tuh? Ada konser kah mungkin atau event anak sekolah kah atau? Itu gigs anak hip hop, dan semua yang main di situ tuh anak-anak dari timur, seperti Sorong, Papua dan lain-lain. Tapi pestanya di Barat. Jadi nama eventnya tuh Pesta di Barat, persembahan dari Timur. Aku juga pernah sempat lihat di YouTube gitu ya, temen orang-orang di Papua gitu sering
melaksanakan lomba rap gitu ya. Iya, battle freestyle. Battle freestyle kan. Nah, itu mungkin di Makassar bisa dipelopori sama Oji nantinya. Iya. Kita aja sahabat kreatif ya. Oke deh, kalau gitu kita akan dengarkan ini lagunya judulnya Rama Making Money. Yes. Nah, video klipnya lucu banget ya, ya. Ada Oji pakai hijab dan kawan-kawannya. Oke, kita akan dengarkan langsung aja. Ada siap? Yes. Nervous kan nggak? Enggak. Oke, langsung aja. This is Oji. Aku untuk one. Making money. Oh, making money. Judulnya langsung aja. This is Oji Alfamato. Apakah catatan juga? Udah nembak gitu ya. Luar biasa. Ini untuk sahabat kreatif juga di rumah. Itu tadi ya sahabat kreatif salah satu single yang lalu ya. Dari Oji Alfamato dengan Making Money nih. Jadi untuk sahabat kreatif jangan cuma berdiri di rumah berdiri aja gitu ya. Jangan cuma minta sama orang tua aja gitu. Oke, luar biasa nih. Nah, yang kedepannya bakal dilakukan Oji Alfamato apa nih? Kedepannya bakalan rilis EP. Ada 7 lagu yang bakalan rilis tahun ini. Abis itu apa lagi ya? Itu aja sih kayaknya. Kalau untuk bisa cepat tembus ke nasional dan juga ke internasional kira-kira kayak gimana nih? Gimana ya? Soalnya gue juga masih nyari nih. Kegiatan sehari-harinya apa nih, Ji? Kegiatan sehari-hari selain bikin musik, nyiar juga. Di Makassar lagi. Makassar. Luar biasa, making money gitu ya. Iya. Nah, itu sahabat KTV sangat luar biasa buat kamu juga yang udah stay tune 96,8 FM Radio dari Makassar. Udah kita ngobrol bareng gimana bisa Oji Alfamato
ini bisa menjadi seorang rapper dan juga karyanya sangat luar biasa ya sahabat. Kita udah dengar Thank you. Gino ini memang udah ya pokoknya udah international quality kayaknya ya. Mimpi ke EG Crazy ini kayaknya udah deket nih. Dan mudah-mudahan nanti kalau misalnya karya berikutnya bakalan ada lagi, kita bakalan undang lagi ke Prado, masih bisa kan jalan-jalan ya guys. Siap. Main ya, terus ya. Tapi selamat sampai ketemu dan sampai ketemu di studio sama dengan Kamal November 2000 Makassar. Di sini waktunya request ya sahabat kreatif ya. Untuk kamu langsung aja kirimin requestnya, thank you banget untuk Oji dan yang udah ngedatengin Oji untuk hari ini. Udah kenal salah satu artis Makassar lagi yang sangat luar biasa. Terima kasih sahabat kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan this is last song dari Cahaya dari Timur dari teman-teman ini juga artis-artis Makassar di sahabat kreatif. Langsung aja kita dengarkan, ini dia.